Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala nabiyyina al-hadil amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Jamaah salat subuh Masjid Namira yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia sekali rasanya kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk menunaikan ibadah kepada Allah, menunaikan tujuan utama dari kehidupan ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai nanti ajang datang menjelang. Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Nah, pembicaraan kita pada kesempatan pagi ini adalah tentang panen pahala di waktu subuh. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, penghargaan yang setinggi-tingginya, jazahumullahu khairan, kepada seluruh pengurus Masjid Namira yang telah memberikan waktu untuk menyampaikan beberapa patah kata pada kesempatan pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas mereka dengan kebaikan yang telah memuliakan rumah Allah ini dan memuliakan para tetamu Allah di masjid ini. Ada banyak sekali amal-amal soleh yang pahalanya melimpah ruah di waktu subuh. Dan itu teramat sangat kita butuhkan sekali, mengingat waktu kita di dunia ini tidak lama. Nabi SAW bersabda, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Usia umatku, umat Islam itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit sekali yang mampu melampaui usia tersebut. Ada yang masih anak-anak sudah meninggal, ada yang remaja sudah meninggal. Berbeda dengan usia umat-umat Nabi terdahulu. Ada yang mencapai 1000, sebagian ulama mengatakan 950, ada yang mengatakan 1050 tahun. Panjang sekali usia mereka. Tapi kesempatan kita sedikit. Namun karena kita ini pengikut Nabi pilihan, Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak keutamaan bagi kita. Dan keutamaan itu tidak akan bisa kita raih kecuali jika kita menuntut ilmu untuk mengetahui keutamaan tersebut. Diperlukan ilmu dan kecerdasan. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Seorang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya dan senantiasa beramal untuk kehidupan setelah mati. Dengan ilmu, dari usia yang 60 atau bahkan 30, kita akan mampu melampaui keutamaan umat-umat Nabi terdahulu. Di antaranya dengan memanen pahala di waktu subuh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Yang pertama, Nabi mengatakan, yaqidus syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum. Setan itu akan mengikatkan di bagian depan kepala salah seorang dari kalian. Ada 3 ikatan yang setan lakukan pada diri kita. Idza huwa nama thalatha uqadin, tatkala ia hendak tidur. Setan meletakkan 3 ikatan ketika seseorang hendak tidur. Yadribu kulla uqdatin alaika lailun tawil. Setiap satu ikatan, setan itu akan mengatakan, ya wajib bagi engkau untuk menikmati malam yang panjang. Ya, kalau kita tidak bangun untuk subuh,
maka ditambah lagi setan akan mengencingi kita, naudzubillahi min dzalik. Farqud, maka tidurlah engkau. Fa in istaiqadha wa dzakarallaha, apabila seorang bangun kemudian dia berzikir dengan membaca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepada Allah lah tempat kembali. In hallat uqdatun, maka akan lepaslah satu ikatan. Fa in tawaddaa in hallat uqdah, jika dia berwudu lepas lagi satu ikatan. Wa in shalla in hallat uqdah, dan apabila dia salat maka akan lepaslah satu ikatan lagi. Fa asbaha nasyitan tayyiban nafsi, sehingga di pagi itu dia akan menjadi orang yang energik dan jiwanya bersih. Wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan, namun jika ia tidak melepaskan 3 ikatan syaitan itu, dia akan memiliki jiwa yang keruh dan dia menjadi orang yang pemalas, khumul. Ya. Di hari itu dia akan menjadi orang yang malas. Ini adalah awal kita membuka satu hari. Kalau di hari tersebut kita sudah melakukan membuka hari tersebut dengan kebaikan, insya Allah dalam satu hari itu kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari gangguan syaitan. Dan itu pahalanya besar sekali, karena permulaan itu teramat sangat mempengaruhi kualitas ibadah kita di hari tersebut. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Di dalam satu hadis lain Nabi mengatakan, raq'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat sunnah fajar itu lebih utama dari dunia dengan seluruh isinya. Dan para ulama kita rahimahumullah telah menjelaskan kepada kita, ini keutamaan waktu subuh luar biasa. Di waktu subuh itu Nabi mengatakan 2 rakaat sebelum subuh lebih utama dari dunia dengan seluruh isinya. Dan ada pembahasan tentang at-tasyrik di dalam fikih, mempersyarikatkan amal. Ada satu ibadah, jumlahnya sama, ilahnya sama, ya, dan waktunya juga sama. Kita cukup melakukan satu, diniatkan dengan banyak ibadah, pahalanya sudah mencakup semuanya. Yaitu sholat 2 rakaat sebelum subuh. Karena sebelum subuh itu ada sholat sunnah fajar 1. Yang kedua ada sholat tahiyatul masjid. Yang ketiga ada sholat sunnah ba'dal wudhu. Jadi kita sholat 2 rakaat diniatkan 3, pahalanya 3. Dan dia lebih utama daripada dunia dengan seluruh isinya. Kali 3. Sudah berapa keutamaan diberikan Allah kepada hambanya yang dia bangun berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengusir ikatan setan, lepas semua 3, kemudian dia melakukan sholat 2 rakaat. Itu adalah panen besar. Dan dengan amalan yang sedikit, dengan cara cerdas tersebut, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pendek usianya, dia bisa mengalahkan keutamaan umat-umat terdahulu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya ada minimalnya 3 sunnah, 3 ajaran Nabi yang bisa kita lakukan tatkala kita mendengar azan. Dan sunnah ini banyak sekali dilalaikan oleh kaum muslimin. Yang pertama adalah tardidul azan, menirukan suara azan. Muadzin mengumandangkan azan, maka kita menirukannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Terus sampai selesai. Kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah, kita ganti menjadi la haula wala quwwata illa billah. Selesai azan, kita membaca zikir lagi, zikir setelah azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athul maqama mahmudanil ladzi wa'attah. Barang siapa membaca doa ini setelah ia mendengar azan, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, maka halal bagi dia syafaatku, kata Nabi, pada hari kiamat.
Jadi cara untuk mendapatkan bagian dari syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada banyak. Di antaranya dengan membaca doa setelah adzan. Dan syafaat ini syafaat yang teramat sangat agung, menjadi kekhususan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada syafaatul uzma di padang mahsyar, di mana manusia ketika itu mengalami masa kesulitan yang tidak akan bisa dibayangkan. Manusia saking susahnya mereka berbondong-bondong menghadap Nabi Adam agar Nabi Adam memintakan syafaat. Tapi beliau tidak bisa. Kan saya sudah diusir dari surga. Saya tidak punya wewenang memintakan syafaat. Pergilah engkau kepada Musa. Manusia seluruh dunia berbondong-bondong kepada Nabi Musa, menyerah Nabi Musa. Karena saya pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka terus berpindah kepada nabi-nabi yang lain. Kepada Nabi Ibrahim, saya tidak bisa karena saya pernah melakukan dosa. Yaitu berupa perkataan yang tidak benar. Ada riwayat menyatakan, kalau saya tidak salah ingat, Nabi Ibrahim sepanjang hidupnya beliau pernah berdusta sekali atau berapa, saya agak lupa. Sedangkan kita manusia ini biasa, berapa kali kita berdusta? Tidak bisa kehitung. Akhirnya Nabi Ibrahim menyerah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diminta untuk memintakan syafaat kepada Allah dan beliau bersujud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, irfa' ra'saka, angkatlah kepalamu wahai Muhammad, wasal tu'ta wasfa'tu syafa', angkatlah kepalamu, mintalah permintaanmu akan dikabulkan, sampaikanlah syafaat maka akan dikabulkan. Dan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya diberikan kepada orang yang mau meluangkan waktunya membaca doa setelah adzan. Sunnah yang ketiga setelah adzan adalah membaca salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, limpah curahkan salawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Ada dua makna keluarga. Yang pertama makna umum, yaitu keluarga Nabi yang haram makan sedekah. Makna khusus afwan. Kemudian yang kedua makna yang umum. Siapakah keluarga Nabi? Keluarga Nabi adalah para pengikut ajaran Nabi. Maka para jamaah sekalian, kalau kita senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Nabi, kita dianggap sebagai keluarga Nabi. Mana dalilnya? Firman Allah Ta'ala, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Api ditampakkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya di pagi dan sore hari tanpa pernah mengenal henti. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Dan nanti setelah hari kiamat, masukkan Fir'aun dan keluarganya ke dalam azab yang pedih. Pertanyaannya adalah, siapakah keluarga Fir'aun yang dijebloskan ke dalam neraka? Apakah istrinya? Jawabnya tidak, karena istrinya Fir'aun seorang wanita yang mukminah, yang beriman, bahkan dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti siapakah gerangan keluarga Fir'aun itu yang disebut di dalam ayat? Kata para ulama, atba'u millati Fir'aun, para pengikut ajaran Fir'aun, itulah keluarga Fir'aun. Adapun keluarga Nabi adalah para pengikut ajaran Nabi, itu makna keluarga yang umum. Maka dari itu para ulama kita menggubah beberapa bait syair. Alun nabiyyi hum atba'u millatihi man kana min ajamin wa min arabin. Lau lam yakunil alu illa biqarabatihi la sallal musalli ala taghi abi lahabin. Keluarga Nabi adalah para pengikut ajaran Nabi yang mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Di antaranya tadi itu, ya, melepas ikatan setan, kemudian sholat, kemudian menirukan suara adzan dan sunnah-sunnah setelah adzan. Man kana min ajamin wa min arabin. Apakah dia orang ajam, apakah dia orang Arab?
Ya, enggak peduli. Apa wong Jawa, apa wong Cina, apa wong Londo, apa wong Arab, selama mengikuti ajaran Nabi dia adalah keluarga Nabi. Laulam yakunil alu illa biqarabatihi, seandainya kekerabatan dengan Nabi tidak dihitung kecuali hanya dengan pertalian darah, la sallal musalli ala taghi abi lahabin, niscaya orang yang sholat itu senantiasa mendoakan seorang taghut, yaitu Abu Lahab. Karena Abu Lahab punya pertalian darah dengan Nabi, tapi dia tidak dianggap sebagai keluarga Nabi. Kenapa? Dia tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 sunnah berkaitan dengan adzan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Dan selanjutnya adalah sholat subuh itu sendiri yang bernilai pahala luar biasa. Ada sebagian ulama ditanya, kenapa udara suhu di waktu subuh itu terasa segar? Ada jawaban dari sisi ilmu pengetahuan ya. Ada jawaban dari sisi agama. Jawaban dari sisi agama dikatakan udara di waktu subuh itu terasa seger. Kenapa? Karena dia terbebas dari anfasul munafikin wal usad. Karena di waktu subuh itu terbebas dari nafasnya orang-orang munafik dan nafasnya orang-orang yang bermaksiat. Ada orang mencuri di waktu subuh, ada orang judi di waktu subuh, sudah ngantuk dia di waktu subuh. Jadi ahli maksiat itu pada tertidur semua. Tersisa hamba-hamba Allah yang menginginkan keselamatan menunaikan sholat subuh. Maka dari itu disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man shallal fajra fi jama'atin, barang siapa salat subuh ya dengan cara berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hatta tatlu asyamsu, sampai matahari terbit, thumma shalla raka'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin, maka dia seperti orang yang mendapatkan pahala haji dan umrah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkan tamah, sempurna dan sempurna. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan, seandainya seseorang tahu besarnya pahala solat subuh dan solat isya, maka pasti ia akan mendatanginya meskipun dengan merangkak, walau habwan, meskipun dengan merangkak, meskipun ngesot. Sekarang bayangkan seandainya jamaah Masjid Namira ini ada pengumuman, setiap 1 orang jamaah yang menghadiri sholat subuh akan mendapat duit 10 juta. Kira-kira orang yang tidak bisa jalan mereka datang nggak? Datangnya gimana? Merangkak. Saya pun seandainya nggak bisa jalan, saya akan ngesot saya untuk mendapatkan 10 juta. Anak-anak saya yang nggak pernah sholat subuh akan saya bangunkan, ayo nak, kita datang ke masjid nanti dapat 10 juta. Keluarganya 10 kali 10, 100 juta. Mereka akan merangkak. Jangankan sholat subuhnya, sholat 2 rakaat sebelum subuh khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dengan seluruh isinya. Saya tambahkan lagi, jika seseorang mau berzikir setelah sholat, di dalam kutaib kecil Syekh Abdul Razak Al-Badar, kitab itu berjudul Fadhail Kalimatil Arba, keutamaan 4 kalimat. Di antaranya disebutkan di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, li an aqula subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. 4 kata. Ahabbu ilayya, lebih saya cintai, mimma tala'at alaihi syamsu, dari semua yang disinari oleh matahari. Pertanyaannya, apa saja yang disinari matahari itu? Jawabnya adalah dunia dengan seluruh isinya. Kita berzikir subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar sekali, pahalanya lebih besar daripada dunia dengan seluruh isinya. Maka meskipun umur kita sedikit dan pendek, kalau kita memiliki ilmu dan mengamalkan ilmu kita bisa melampaui umat-umat terdahulu yang usianya ribuan tahun.
Itu adalah keutamaan besar yang Allah khususkan di waktu subuh. Belum lagi kalau kita menambahkannya dengan sedekah. Sedekah itu tidak mesti dengan harta, tidak mesti dengan makanan. Kalau ada harta, ada makanan, afdol. Tetapi Nabi SAW menyatakan tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu itu dianggap sedekah. Dan besarnya pahala sedekah tidak dihitung dari banyaknya harta yang diinfakkan. Nabi mengatakan ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Jauhilah neraka meskipun dengan secuil kurma. Bukan biji kurma yang utuh, enggak, secuil kurma. Ya. Pernah ada pengemis wanita dengan 2 anaknya mendatangi rumah Nabi. Ternyata ada Aisyah, dia ngemis. Anak saya belum makan, kami belum makan. Aisyah, istri Nabi, masuk ke dalam rumah, tidak mendapati harta yang bisa diinfakkan, yang bisa diberikan kecuali 3 butir kurma. Rumah tangga Nabi, di dalam rumahnya itu tidak ada sesuatu kecuali 3 butir kurma. Tetapi bahagia. Kita ada persediaan gabah itu lumbungnya penuh. Bangun tidur piak gitu. Hah, piye iki? Hah. Jadi hidupnya itu piak. Ki jane menungso apa cecak ta ya iki? Kok piak wae. Tidak bersyukur, akeh ana syukur nikmat supaya lali carane sambat. Apakah Aisyah, wah 3 butir tak pek dhewe, enggak ada yang lain kok? Enggak. 3 itu diberikan kepada pengemis. Lalu dipegang oleh si ibu tadi, 1 diberikan kepada anaknya, 1 diberikan kepada anaknya. Yang 1 dia pegang. Ketika anaknya sudah makan, keduanya memandang kepada wajah ibunya. Sebagai pertanda apa? Hah? Kalau orang lapar makan 1 biji kurma warak apa mboten? Nyelilit wae ora ya. Akhirnya si ibu ini membelah kurma yang dia pegang, diberikan kepada anaknya 1, diberikan kepada anaknya 1. Itu gambaran betapa mulianya keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita juga sekali waktu, terutama di waktu subuh ini, karena amal di waktu subuh itu disaksikan malaikat, memaksa diri kita untuk bersedekah supaya tidak timbul kecintaan berlebih terhadap dunia. Ya, ibu-ibu, sedekah ya. Karena Nabi mengatakan kebanyakan ahli neraka adalah wanita, maka bersedekahlah kalian. Ora kok mati urip ket mbiyen sedekah ming klawu wae. Abu-abu. Berapa abu-abu itu? 2000. Jadi wiwit zaman Orde Baru, reformasi sampai milenial 2000 wae. Pernah dia infak 100.000 tapi salah ambil. Waduh, duitku atusan abang mau ndi? Wah kok ora enek ya. Waduh, keliru ning kotak masjid kae. Piye ya tak jaluk isin aku. Nek ora tak jaluk kok kepikiran wae. Mbokne aku kerok ana, Mbok. Lah ngopo? Duitku 100 tak cemplungke kotak lali arep tak jaluk isin. Ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbah." Perumpamaan seorang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti 1 bulir padi. Ambatat sab'a sanabila, yang menumbuhkan 7 tangkai. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap tangkai menumbuhkan 100 bulir. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Dan Allah melipat gandakan lebih banyak lagi bagi orang yang dikehendakinya. Jadi 1 dikasih ganti 700. Bahkan dalam hadis, barang siapa punya niat baik, man hamma bihasanatin fa'amilaha katabaha Allahu indahu hasyra hasanatin. Punya niat baik lalu dilakukan, Allah ganti dengan 10 kali. Ada juragan di dunia ini, Mas sampean kerja sama saya, sampean masuk 1 hari tak gaji 10 hari. Sampean kerja 1 bulan tak gaji 10 bulan. Ada juragan seperti itu di dunia? Tidak ada. Kalau ada saya pengen daftar itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan itu. Bahkan man hamma biha, barang siapa punya niat baik, falam ya'malha, tidak dia kerjakan karena ada udzur, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, Allah Subhanahu wa taala
tulis pahala 100% penuh. Mas tadi pagi sudah niat masuk kerja, iya, tapi nggak jadi. Kenapa? Karena ibu saya sakit, tetap tak gaji utuh. Ada juragan seperti itu di dunia. Ya, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kasih, zat yang maha sayang kepada umat-umatnya. Itu kan keluarga Nabi. Kalau saya kan bukan keluarga Nabi. Ya. Disebutkan di dalam kitab Lataiful Ma'arif kalau saya tidak salah bahwa kana ahadun minas salaf, salah seorang ulama ussalaf itu yasumu arba'ina sanatan, puasa selama 40 tahun, keluarganya tidak tahu, teman-temannya tidak tahu. Kana idza arada an yadhhaba ila suq yahmilu ma'ahu raghifaini. Ketika ia ingin pergi ke pasar, dia membawa roti besar 2 lembar. Kemudian dia sedekahkan di jalan. Fayadhunnu ahluhu annahu akala fisuq wa yadhunnu ahlu suqi annahu akala fil baiti. Sehingga keluarganya menyangka, kenapa enggak sarapan dulu? Oh, sudah bawa roti gede. Keluarganya menyangka dia sarapan di pasar, padahal rotinya itu di tengah jalan disedekahkan. Dan ahli pasar, para penghuni pasar, loh, waktu makan siang kok dia enggak makan? Oh, mungkin sudah kenyang, sarapan di rumah. Padahal dia tidak sarapan, juga tidak makan siang. Setiap hari seperti itu, tidak ada yang tahu puasanya selama 40 tahun. Sehingga apa? Semua amal ibadah yang kita lakukan hendaknya dilandasi oleh rasa ikhlas. Karena jika tidak ikhlas, tidak ada gunanya sama sekali. Nabi Isa alaihi salam, diriwayatkan beliau mengatakan, idza shoma ahadukum, jika salah seorang di antara kalian berpuasa, falyamussa, hendaknya ia mengoleskan di bibirnya az-zait, apa itu? Minyak, dan rambutnya dan jenggotnya, li alla yadhunna ghairuhu annahu shaimun, supaya orang lain tidak menyangka bahwa ia sedang berpuasa. Keutamaan menyembunyikan amal soleh dan keutamaan menjaga keikhlasan. Lu kaitannya apa kok puasa kok harus diolesi minyak bibirnya? Orang akan menyangka, oh, si fulan kok lambene klimis, oh, barang mangan tahu susur 5 iki. Ora poso wonge. Padahal sebetulnya dia sedang berpuasa. Itu khusus untuk ibadah-ibadah yang sunnah. Kalau yang wajib tidak boleh disembunyikan. Kenapa ente enggak sholat jamaah? Tak sembunyikan biar ikhlas. Lah terus sholatin neng ndi? Yo pokok rahasia. Kowe kok ora ketok nang masjid ngopo? Aku sholatnya tak sembunyikan kok. Disembunyikan kok diomong-omongke. Itu namanya bukan disembunyikan lagi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya ingin membacakan syair lagi sebagai pengingat bagi kita semua agar kita lebih bersemangat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, membersihkan jiwa kita dari noda-noda. Membersihkan itu ya diantaranya dengan proses yang tadi itu. Ya. Buanglah rasa bencimu kepada manusia agar sakitmu cepat sembuh. Saya enggak mampu mengendalikan diri saya. Memang kita tidak mampu mengendalikan jiwa kita. Kalau tanpa ada usaha, kamu harus berusaha. Saya sudah berusaha. Di antara bentuk usaha yang dilalaikan adalah setiap hari setan meletakkan 3 ikatan dan setiap hari pula ikatan tersebut tidak pernah kita lepas. Kalau 1 hari ada 3 ikatan, 7 hari 7 ikatan, 1 tahun berapa ikatan, kemudian kita merasa tidak bisa merasakan ketenangan dalam ibadah, ya wajar wong ikatan setannya banyak sekali. Kemudian kita tidak pernah berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar usaha berupa amal-amal yang tampak secara visual. Zikrullah itu suaranya sir enggak kelihatan, tapi efeknya luar biasa. Syairnya berbunyi, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri fakam min arusin zuyyinat li zawjiha faqad qubidat arwahuha lailatal fajri. Wa kam min mauludin yurtajatu lu umrihimu wa qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qabri wa kam min fatan amsa wa asbaha lahiya wa qad nusijat aqfanuhu wa huwa la yadri. Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri.
Berbekallah kalian dengan ketakwaan karena kalian tidak tahu. Idza jannal lailu hal ta'ishu ilal fajri. Jika malam telah beranjak, apakah engkau masih bisa melihat mentari di esok hari? Ya. Banyak sekali orang meninggal, terutama kemarin gelombang kedua, Juni, Juli. Setiap hari ada 60 orang meninggal dunia. Ya, pengrajin peti sampai keteteran. Setiap hari ditagih peti sama rumah sakit, petinya udah habis, tolong disetori. Ya, akhirnya dibikin dari kayu yang asal-asalan. Wa kamin arusin zuyinat li zaujiha. Betapa banyak pengantin wanita yang dirias untuk dipersembahkan bagi suami, bagi calon suaminya. Wa qad qubidat arwahuha lailatal fajri. Tapi di esok harinya nyawanya dicabut oleh Allah. Nyawanya dicabut oleh Allah. Malam hari walimatul urs, pesta pernikahan, berbahagia, tapi paginya meninggal dunia. Saya tinggal di Klaten, Jawa Tengah, pada tahun 2006 ada gempa dahsyat di sana. Tetangga saya malam hari jadi pengantin. Pagi harinya meninggal dunia. Pengantin lakinya, pengantin wanitanya meninggal dunia karena gempa tahun 2006. Terjadi itu. Karena kita tidak tahu kapan kematian menghampiri kita. Wa kam min mauludin, dan betapa banyak anak-anak yang lahir, yurtajatulu umrihimu, yang diharapkan panjang usianya. Anakku sayang, anakku cantik, ya, usiamu sudah 8 bulan, sebentar lagi engkau bisa melihat matahari di dunia ini. Aku doakan engkau menjadi orang yang berbahagia di dunia dan akhirat dan berumur panjang. Aku bercita-cita ketika aku tua kelak melihat engkau bersanding dengan suamimu, senyum merekah di bibirmu, hati berbunga-bunga. Tapi ketika anaknya lahir, udkhilat ajsaduhum dzulmatal qabri. Begitu anaknya lahir dalam keadaan meninggal dunia dan jasadnya dimasukkan ke dalam liang lahat yang gelap. Apakah ada bayi yang meninggal sebelum dia lahir? Meninggal di perut ibunya, janin tidak berkembang? Banyak sekali. Wa kam min fata amsa wa asbaha lahiya, dan betapa banyak para pemuda dan pemudi di waktu pagi dan sore dia bersenang-senang, bersendau gurau, nongkrong, mengikuti mode pakaian terbaru, musik terbaru, ya, budaya-budaya milenial, bahkan sebagainya, tidak bangga menjadi umat Islam, tetapi meniru perilaku orang-orang kafir. Isa anake wong Jawa pengen dadi londo, ndase kene cukur gundul. Kene cukur gundul, yang tengah dibikin panjang ke atas, dikasih warna merah. Ya, seperti ayam jago. Apakah mereka orang kafir? Orang Islam itu, anak-anak kaum muslimin pengen jadi londo. Namanya LKMD. Londo kok mung ndase. Rambutnya tuh dicat pirang seperti orang Belanda gitu. Tapi hanya kepalanya saja yang Belanda, yang lainnya enggak. Mereka berbahagia, tertawa, terbahak-bahak, meninggalkan sholat, meninggalkan pengajian. Waqad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Di waktu yang sama, kain kafannya dia sudah ditenun dan dia tidak terasa, dia tidak merasa bahwa malakul maut sudah mengincar dia. Ada saya baca berita di Sulawesi, seorang anak wanita, ibunya meninggal. Nak, ibumu meninggal, kamu mendapat tugas untuk membeli kain kafan. Oh iya, saya beli kain kafan. Dia beli kain kafan ke toko, dia beli kain itu lalu naik motor pulang. Di jalan dia jatuh kecelakaan, meninggal dunia. Kain kafan yang dia beli harusnya untuk ibunya, dia beli untuk dirinya sendiri. Itulah kematian. Kita tidak akan pernah datang, tidak akan pernah tahu kapan dia datang. Dan kalau sudah datang itu tanpa permisi. Makanya seorang yang bijaksana, seorang yang kayyis, yang cerdas, senantiasa amila lima ba'dal mauti, dia beramal untuk kepentingan setelah mati. Tanpa, saya kan sekarang sedang sehat, saya tidak agak komorbid, saya kan sekarang sudah divaksin. Kematian itu tidak meninggal, tidak menunggu vaksin, tidak menunggu komorbid. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Betapa banyak orang meninggal itu, ya, dengan tanpa ada sebab yang pasti. Dan seseorang itu akan meninggal di atas kebiasaan hidupnya.
Kebiasaannya adu jago, mati adu jago. Kebiasaannya dia memaksa diri untuk berzikir, sholat jamaah di masjid. Banyak video kita saksikan orang sholat subuh, yang muda, yang tua, yang anak-anak ketika sedang jamaah subuh tahu-tahu jatuh, meninggal dunia. Ya. Dan menghadiri pengajian lalu meninggal dunia ada? Ada enggak? Ada. Tapi kalau ceramah meninggal dunia jarang ya, jarang terjadi. Ya. Saya tuh sabar ya. Kalau panjenengan mau duluan silahkan, kalau saya terakhir saya sabar. Karena innallaha ma'a as-sabirin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga yang singkat ini bermanfaat untuk saya sendiri, bermanfaat untuk jamaah sekalian. Mohon maaf jika ada salah kata, hal-hal yang kurang berkenan. Tidak ada maksud hati untuk menyakiti, tidak ada keinginan ya untuk membuat orang kecewa, karena innamal mu'minuna ikhwah. Setiap orang yang beriman itu bersaudara. Tidak halal bagi mereka saling mencaci, saling menyindir, tapi hendaknya mereka tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Mereka saling mewasiati dalam kebenaran, saling mewasiati di dalam kesabaran. Semoga bermanfaat. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.